I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way, as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lewat satu lagu judulnya The Prayer, artinya doa. Dan ada dua versi, yang satu di bagian sini liriknya yang ini, yang satu liriknya yang ini. Ya, pas di bagian ini aja. Sekarang kita coba baca liriknya. Dan ini sebagian karena kalau semua nanti jadi panjang banget videonya, ya. I pray you'll be our eyes. You'll dari you will, disingkatnya you'll. Nulisnya you, koma atas, terus L2, ya. Nggak ada spasi, langsung jadi satu kata. Kalau you will dua kata, ini disingkat jadi you'll. Kau akan. Be menjadi, our milik kami, eyes. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita bilang kita lihat dengan mata, matanya pakai bentukan tunggal mata ya gitu ya, kita udah tahu pasti dua. Tapi kalau di bahasa Inggris mata kan lebih dari satu, biarpun satu orang juga gitu ya, mayoritas lah gitu. Jadi bilangnya harus pakai eyes karena mata lebih dari satu, walaupun satu orang juga. Oleh karena itu saya tulis di sini mata karena eyes ini artinya lebih dari satu. Walaupun di bahasa Indonesia kita pakai mata, ya udah aja satu orang pakai mata aja udah beres gitu ya, nggak usah diulang gitu mata. Kalau bahasa Inggris harus. Nah, and dan watch us where we go. Watch ini bisa artinya jaga atau awasi. Us, kami sebagai objek. Where bisa artinya ke mana, tapi dalam hal ini bukan pertanyaan, tapi buat bilang bahwa menjaga atau mengawasi kami kemanapun kami pergi, walaupun nggak ada pun di sini, tapi where ini bukan jadi kata tanya ya, lebih diterjemahkan sebagai kemanapun. Nah, we, kami sebagai subjek, go, pergi. Kami sebagai subjek we, milik kami our. Nah, I kan udah tau lah ya, saya atau aku pray, berdoa. Sebetulnya saya pengen nulis you-nya ini pakai inisial huruf besar atau kapital, karena ini kan doa ya, lebih ditunjukkan kepada Tuhan. Tapi di liriknya yang saya lihat dari beragam sumber ditulisnya pakai huruf kecil. Ya udahlah ya, ikutin. Tapi kalau ini buatan saya sendiri gitu, lirik saya sendiri, saya akan buat si lagi. Huruf Y-nya dengan inisial atau huruf besar, ya. Karena ditujukan kepada Sang Halik, gitu. Kan kita berdoa. And help us
be wise. Dan nah, help ini bisa tolong, bisa bantu, jadi menolong atau membantu, tolong atau bantu. Kami sebagai subjek we, kami posisinya sebagai objek us, milik kami our. Ini kami sebagai objek us. Di sini tuh kita terjemahkan sebagai untuk. Nah, ini sama dengan di sini. Nah, ini wise, bijaksana. In times when we don't know. In bisa diartikan sebagai di, pada, atau di dalam. Time, waktu atau saat. Tapi di sini pakai s, berarti waktu-waktu atau saat-saat. When bisa jadi kata tanya yang artinya kapan, tapi dalam hal ini kita mau bilang ketika. Ya, jadi di bahasa Inggris kadang satu kata bisa diartikan beragam kata. Kalau kita mau translate satu kata di sebuah bahasa ke bahasa lain kadang jadi bisa macam-macam artinya, ya. Ini udah tahu tadi, don't know dari do not disingkat jadi don't. Do not, don't. Know, tahu. Don't know, tidak tahu. Let this be our prayer. Pray, berdoa. Prayer, doa. Jadi unik ya. Kalau di bahasa Indonesia ini berdoa, ini doa. Di bahasa Inggris justru lebih panjang ini prayer, di sini doa. Berdoa, pray. Let bisa mari, tapi dalam hal ini kita terjemahkan sebagai biarlah, atau biarkan, atau jadikanlah, gitu ya. This, ini udah tahu ya tadi, ini. When we lose our way. When kapan, tapi dalam hal ini kita terjemahkan sebagai ketika. Lose, hilang. Way, arah atau jalan. Versi yang lain, as we go our way. Perbedaannya hanya menggunakan kata as dan go. As di sini kita terjemahkan sebagai ketika. Go sama dengan di sini ya, pergi. Lead us to a place. Leader kan pemimpin ya, jadi lead ini pimpin. Kalau tadi to di sini artinya untuk, sekarang to di sini artinya ke atau menuju. Gimana taunya? Kita lihat dari kata-kata lain, terutama kata yang sesudahnya, ya. Ini kan menjadi bijaksana ya, pasti to-nya diterjemahkan sebagai untuk menjadi bijaksana. Kalau ini kan a place, sebuah tempat. Sebuah, satu, seorang, seekor, suatu, ya. Dalam hal ini kita tahu sebuah atau suatu ya karena place, tempat. Pasti sebuah tempat atau suatu tempat, gitu ya. To, ke atau menuju. Karena a place pasti ke atau menuju. To. Lead, pimpin. Guide us with your grace. Guide, bimbing. With, dengan. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau buatan saya sendiri pasti saya tulis dengan kapital atau huruf besar. Tapi saya hanya mengikuti lirik-lirik yang dari beragam sumber ditulisnya dengan huruf kecil. Kalau saya sendiri huruf besar karena sang halik kan ya. Ini juga M-nya. Grace, karunia atau belas kasih. Your, milikmu.
Milik kami our, milikmu your. Jadi kalau di bahasa Inggris doa kami atau doa milik kaminya dulu baru doa. Juga sama belas kasih atau karunia mu-nya dulu baru karunia atau belas kasih. Dua kata ya, your grace. To a place where will be safe. Lagi-lagi kita lihat to-nya di sini ke atau menuju. Karena kan a place. Where, di mana, kemana. Tapi dalam hal ini lagi-lagi bukan artinya nanya, tapi buat bilang sebagai menuju atau ke sebuah tempat di mana. Nah, ini will, dari we will, kami akan, dua kata. Kalau jadi satu kata nulisnya gini, nggak ada spasi atau jarak ya, we, terus langsung apostrof atau koma atas, 2L, bacanya will, kami akan. Kalau ini you'll, kau akan, dari you will, safe, pakai F yang artinya aman atau selamat. Karena kalau pakai V artinya menyelamatkan. Tapi kita di sini mau bilang aman atau selamat, jadi pakai F. Safe. Ya. I pray you be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. When we lose our way, as we go our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Terima kasih.